Pak Kiai namanya siapa? Kalau di filmnya ya. Namanya siapa? Nama saya Muhyiddin Junaidi. Ya, lahir tahun berapa? Lahir 1955. Alamatnya di mana? Alamat saya di perumahan Cilendek Indah, Tapak Romawi, nomor 50, Kota Bogor. Di Lendek Barat. Iya, Kota Bogor Barat ya. Bogor Barat. Agama Islam. Alhamdulillah. Ya. Pekerjaan itu apa Pak? Saya sebetulnya ustadz atau guru agama dan sempat menjadi dosen bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian apakah Pak Kiai pernah menjadi pengurusan dan Dewan Pimpinan Ya, Ulama Indonesia? saya sampai saat ini Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Ketua Lembaga Kerjasama Internasional dan Hubungan Luar Negeri Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Ketua Dewan Pembina Jalinan Alumni Timur Tengah se-Indonesia. Mohon maaf kalau Pak Kiai Iya, kalau bukan Master of Art. artinya ada toleransi. Iya, saya belajar di Libya, alumni tahun 1980. Kemudian master degree saya dari South Pacific University di Fiji yang berafiliasi dengan New Jersey. Saya bertugas di Oceana selama 6 tahun untuk menjadi pendakwah. Alhamdulillah. Baik, ini yang saya dapat berkali ya. Sebelum Pak Kiai memberikan keterangan ya, mari kita masuk ya. Baik. Saudara kenal dengan Habib dulu? Kenal? Saya mengenal beliau melalui media. Ya, berarti tidak memiliki keluarga ya. Tidak ada. Berarti dengan tatap muka juga demikian. Baik, silakan Pak Kiai berdiri nanti akan Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah saya bahwa saya ahli agama akan memberikan pendapat soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dan sebaik-baiknya. Kali sudah pernah memberikan sebagai ahli kita di pengadilan ini yang diminta oleh pihak siapapun kalau pemerintah terutama yang berkedudukan sebagai terdakwa pernah nggak sebelumnya ahli? Pertama, saya diminta sebagai saksi ahli untuk masalah perceraian. Yang kedua, saya menjadi saksi ahli untuk kasus saudara Munarman, di mana sebagai
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia saat itu, saya menjelaskan tentang konsep dan definisi jihad dan khilafah dalam perspektif Islam. Ini belum sampai pada pertanyaan ya. Cukup saja yang lainnya ada. Yang tidak Itu di dalam negeri, ya. Di luar negeri belum pernah. di luar negeri tidak. Baik ya, saya kira dan memang ahli ini ahli ya. Tapi namanya lebih akrab kita bangun Pak Kiai aja. Iya, terima kasih. Hanya istilah Pak gitu ya. Iya. Baik, karena hari ini Pak Kiai ini ada kita menonton. Tapi ya, maka kita selalu Baik, terima kasih yang mulia kesempatannya. Pak Kiai Muhyiddin, saya panggil dengan sebutan ahli atau saksi ahli begitu ya. Oke. Mohon maaf. Mungkin bisa diceritakan dulu latar belakang kaitan dengan Kiai, mungkin tadi sudah disampaikan menjabat sebagai wakil ketua ya Majelis Ulama Indonesia. Ini kaitannya sama berkaitan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017 sebenarnya. Walaupun di dalam surat dakwaan jaksa itu disebutkan nomor 24 tahun 2007. Tapi karena beliau lah pencetusnya, beliau juga proposalnya, mungkin bisa dijelaskan masalah fatwa ini kayak berkaitan dengan fitnah, namimah, yang lain juga mensos, mungkin akar masalah atau kenapa fatwa ini kemudian ada, kemudian diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, apa yang melatar belakangnya? Bisa dijelaskan, ahli? Terima kasih. Saya tahun 2017 sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia yang membidangi hubungan luar negeri dan kerjasama internasional. Kemudian sebelumnya saya juga menjabat posisi yang sama selama 5 tahun. Lalu tahun 2018 saya diangkat menjadi Wakil Ketua Umum MUI, di mana Ketua Umumnya Pak Kiai Ma'ruf Amin, sampai tahun 2020. Kita semua paham bahwa dunia teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat besar di dunia. Jadi information technology ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, bisa juga untuk hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia setelah mendapatkan berbagai macam permintaan dari publik, dari masyarakat luas tentang perlunya menjaga etika berkomunikasi, etika berhubungan melalui media sosial, disepakati Komisi Fatwa Majelis Ulama membahasnya. Mengapa itu perlu dibuat dan dikeluarkan fatwa? Untuk yang pertama-tama menjaga kondisivitas keadaan dalam negeri. Yang kedua, untuk memberikan guidance kepada masyarakat bahwa berkomunikasi melalui media juga harus ada aturan mainnya. Yang ketiga, kita harus hati-hati karena menyampaikan berita yang tidak benar memiliki dampak dan konsekuensinya. Itu ajaran agama Islam seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina
tusibu qawman bijahalah wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, kalau Anda mendengar berita dari seorang yang fasik, maka Anda berkewajiban untuk melakukan klarifikasi, melakukan tabayun, agar Anda tidak menyesal ya nanti jika yang disampaikan adalah salah. Oleh karena itu, setelah melakukan pembahasan di tingkat komisi fatwa bersama-sama dengan komisi kajian yang anggotanya adalah bukan pakar agama saja, tapi juga pakar ilmu komunikasi, mereka menyelesaikan pembahasan tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan Dewan Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, melakukan kajian, melakukan sedikit perubahan, melengkapi, dan akhirnya jadilah itu salah satu fatwa yang harus dijadikan sebagai rujukan bagi umat Islam dalam melakukan komunikasi melalui media sosial. Itu tidak terlepas dari perlunya menggunakan al-akhlaqul karimah. Baik, panjang lebar tadi Kiai sampaikan, saudara Ani sampaikan. Tapi yang perlu saya garis bawahi, ada beberapa butir di dalam fatwa MUI itu ada anjuran untuk bertabayun seperti tadi saudara Ani sampaikan. Nah, kualitas tabayun atau apa yang harus dilakukan oleh seseorang bila mendengar tadi ada berita yang kemudian disampaikan dan diteliti dulu, baru diyakini kebenarannya, baru kemudian ada proses yang jalan. Nah, pertanyaan saya dalam konteks kasus Habib Bahar ini, bahwa apa yang disampaikan Habib Bahar melalui ceramahnya itu adalah suatu kebenaran. Begitu. Makanya klasifikasi dalam konteks penyebaran berita hoax atau berita bohong, Kiai juga kan ahli juga termasuk dalam PP3 kalau tidak salah ya, mengetahui permasalahan dan menerbitkan buku putih. Kiai adalah timnya juga, bahkan pada saat bertemu dengan Jokowi, ahli juga hadir di sana dan disampaikan bahwa berita-berita yang berkaitan di media sosial berkaitan dengan pembunuhan 6 laskar FPI juga disampaikan langsung ke Presiden. Nah, apakah klasifikasi yang sudah disampaikan melalui ceramah Habib Bahar bahwa benar ada pembantaian, ada luka bakar, ada luka kulit mengelupas, ada cabut kuku? Nah, apakah saudara ahli melihat ada kebohongan dalam ceramah itu? Terima kasih. Saya satu daripada tim TP3 yang dibentuk atas dasar sukarela dan tabayun untuk membantu pemerintah mencerahkan dan mencernihkan masalah pembunuhan 6 laskar FPI pada bulan Desember beberapa tahun yang lalu. Pimpinan kami, penasihatnya adalah Bapak Muhammad Amin Rais, ketuanya Bapak Abdullah Heha Mahwa, kemudian sekretarisnya adalah Bapak Marwan Batubara, dan saya juga beberapa pakar yang lain, ulama yang lain sebagai anggota. Pada saat itu kami berkorespondensi dengan kantor Presiden Republik Indonesia untuk minta waktu silaturahim menyampaikan hasil pemantauan TP3. TP3 dibentuk adalah tim pemantau peristiwa pembunuhan Laskar FPI. Kami diterima oleh Bapak Presiden Jokowi
lalu didampingi oleh Bapak Sekretariat Negara Bapak Pratikno, lalu juga dihadiri oleh Bapak Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Pada saat itu kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa telah terjadi pembunuhan dan kami memiliki bukti-bukti konkret, dan itu kami sudah jadikan sebagai buku bukti agar kiranya siapa saja yang ingin mengetahui kasus ini bisa menjadikan buku putih itu sebagai referensi rujukan. Apa yang ditulis dalam buku putih itu sangat jelas, sangat gamblang, bahwa telah terjadi tindak kekerasan terhadap 6 laskar FPI tersebut, bukan berdasarkan asumsi atau opini, tapi berdasarkan fakta yang ada. Beberapa kawan kami turun ke lapangan langsung melakukan interview kepada keluarga korban dan memberikan kesimpulan, dan semua ini ada di dalam buku putih. Nah, perlu dipahami, apabila sesuatu sudah menjadi domain publik umum, maka itu bukan lagi menjadi sebuah rahasia, bukan lagi masalah yang aneh, karena memang sudah diketahui oleh umum. Oleh karena itu, kepada Bapak Presiden kami minta agar pemerintah serius menangani kasus ini sehingga tidak menimbulkan pro kontra yang lebih luas di masyarakat. Bahkan kami berjanji untuk bekerja sama dengan pihak manapun juga, termasuk Komnas HAM dan kepolisian, untuk menurut hemat saya itu bukan lagi opini, tapi itu adalah fakta, dan memang saya tidak punya hubungan apa-apa dengan beliau, tapi saya bersaksi demi Allah bahwa terjadi tindak kekerasan. Tentu saja pihak yang lain ingin mencari-cari alasan, itu dapat dipahami, untuk melakukan apologistic reason, pembelaan dan lain sebagainya, dapat dimengerti. Tapi apa yang kami tulis, apa yang kami bukukan adalah hasil dari kerja dan pemantauan kami, dan kami siap untuk berdialog, untuk membahas, untuk mendiskusikan kasus ini kepada pihak manapun juga. Tapi fakta di lapangan memang menunjukkan berbeda. Oleh karena itu, sekali lagi, sebagai bangsa yang menghargai kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam Islam sesuai fatwa nomor 24 2017, apabila seseorang menjelaskan sesuatu berdasarkan fakta, berdasarkan evidence, maka itu tidak masuk dalam kategori ghibah yang membuat-buat atau bohong. Makanya dalam hal ini berkaitan dengan buku putih, berkaitan dengan pernyataan Habib Bahar Smith, saya melihatnya bukan masuk daripada ghibah, bukan masuk daripada namimah. Ghibah menyampaikan sesuatu yang terkadang tidak disenangi oleh orang lain, dan dalam teologi Islam itu dibenarkan apabila memiliki 6 syarat. Apabila orang itu merasa dizalimi,
dia menyatakan bahwa dia itu zalim, dia boleh menyampaikan sesuatu. Yang kedua adalah mu'arradan, kondisinya sudah diketahui oleh publik, maka itu bukan lagi ghibah. Yang ketiga adalah wahdziran, memberikan peringatan kepada orang lain agar berhati-hati akan bahaya, ya. Yang keempat adalah mujahiran qisti, juga memberikan warning agar jangan terlibat dalam sesuatu yang abu-abu. Kemudian yang kelima adalah mustaftin, orang yang minta pendapat tentang ghibah. Dan yang keenam talabul i'anah li izalati munkarin, untuk minta dukungan atau bantuan dalam rangka menghapuskan kemungkaran dan kezaliman. Itu dibolehkan, ya, bukan masuk dalam kategori riba atau buhtanun azim. Baik, menarik sekali saudara ahli tadi, luas sekali pemaparannya. Jadi bisa disampaikan oleh ahli bahwa sebenarnya fatwa ulama nomor 24 tahun 2017 ini tidak termasuk, ya, apa yang menjadi yang disampaikan dalam perkara Habib Bahar ini. Karena apa yang disampaikan Habib Bahar dalam menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, begitu saudara ahli, ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh berdiri sendiri, tidak boleh amar ma'ruf saja atau nahi munkar saja. Dia harus dilakukan secara bersamaan. Makanya terminologi yang digunakan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada kecenderungan orang untuk memilih amar ma'ruf saja karena resikonya kurang dan mereka menghindari nahi munkar. Inilah yang menjadi salah satu problematika yang dihadapi oleh bangsa kita dan umat Islam di dunia. Nah, jadi sekali lagi boleh kita melakukan penjelasan atau berbagai macam, ya, ceramah tentang bahaya sesuatu apabila tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada publik. Baik, saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan Maulid Nabi. Mungkin ahli juga sering memonitor perkara Habib Rizik Syihab. Kalau menurut pendapat ahli, apakah yang disampaikan Habib Bahar berkaitan dengan Maulid Nabi, bahwa kemudian Habib Rizik ditahan karena melakukan Maulid Nabi, itu menurut pandangan dari segi ahli sendiri, dalam konteks Maulid Nabi bagaimana? Apakah memang kondisinya Maulid Nabi harus diumumkan dan memang kondisinya banyak orang yang hadir, yang kemudian dalam konteksnya Maulid Nabi memang apa yang dilakukan Habib Rizik adalah bagian dari melaksanakan kewajiban agamanya. Terima kasih. Secara historis, Maulid Nabi itu pertama-tama diselenggarakan pada abad ke-6 kalau tidak salah, di era Raja Muzaffar yang kebetulan berdomisili di Mesopotamia atau di Irak. Tujuan utamanya adalah mendorong umat Islam, membangkitkan semangat umat Islam yang jumlahnya besar itu untuk bersatu dan untuk melakukan kesatuan dan persatuan. Karena dengan kesatuan dan persatuan itu umat Islam akan menjadi umat yang kuat.
Nah, maulid tersebut yang diambil dari kata walada yaulid yaitu kemudian maulid kelahiran, tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan kepada publik, dan memang tidak mungkin maulid itu tidak diikuti oleh kerumunan publik, karena memang maulid didesain untuk menghadirkan sebanyak mungkin jamaah atau masyarakat agar bisa ikut dan mendengarkan ceramah yang sifatnya pencerahan, bahwa kalau kita ingin maju, kita ingin bersatu, maka harus mengikuti karakter, kemudian sifat dan akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad SAW, juga daripada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Jadi tidak bisa dipisahkan, la yumkinu faslu baina tajamu wa al-ihtifal bil maulid. Tidak mungkin dipisahkan antara kerumunan dengan peringatan maulid Nabi tersebut. Itu sesuatu yang integral, yang integratif. Oleh karena itu, ini yang perlu kita perhatikan, dan sebagai umat Islam kita memang berkewajiban untuk memberikan pencerahan dan kesadaran kepada umat untuk menjaga kesatuan dan persatuan serta girah dan izzahnya umat Islam di dunia ini. Baik, saya pikir cukup dulu, dilanjut yang mulia. Baik, Pak Kiai, karena sangat penting dan sangat urgent tentang urusan tabayun ini, yang saya baca dalam kitab Jalaluddin Asyuyuti pada suatu saat secara singkat begitu, sebelum turunnya ayat ini itu umat Islam hampir berperang. Nah, sehingga kemudian turunlah ayat ini. Nah, apa dan bagaimana sebetulnya asbabun nuzul turunnya ayat ini, supaya jelas terang gitu ya, bahwa tidak hanya ayat ini dimanfaatkan misalnya oleh sebagian pihak saja. Seperti itu Pak Kiai, silakan. Jadi ada dua hal yang perlu kita perjelas. Yang pertama, asbabun nuzul untuk hal-hal yang sifatnya non ayat Al-Quran. Asbabun nuzul adalah hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kelompok orang-orang yang munafik ingin mencoba untuk melakukan kekacauan, untuk melakukan perpecahan di kalangan umat Islam dengan menyebarluaskan berita-berita kebohongan kepada publik dengan harapan agar kesatuan umat Islam itu bisa bercerai-berai. Tetapi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan bahwa berita-berita bohong tersebut harus diklarifikasi. Oleh karena itu, ayatnya di bagian akhir diawali dengan fatabayyanu. Kewajiban melakukan klarifikasi adalah sesuatu hal yang sangat urgent. Jadi kita tidak boleh melakukan atau percaya begitu saja berita-berita di media yang sudah begitu banyak. Kalau memang berita tersebut kadang-kadang juga disebarluaskan oleh kelompok-kelompok orang yang anti kepada kita. Apalagi saat ini media
internasional atau teknologi informasi dikuasai bukan oleh umat Islam tetapi oleh bangsa lain yang sangat anti kepada umat Islam, terutama kelompok Yahudi. Oleh karena itu para pakar mengatakan dalam berbagai macam kesempatan mereka mengatakan the new source of power is not money in the hand of many, but information in the hand of the few. Kekuatan baru bukan dikuasai oleh orang kaya, tetapi oleh mereka yang menguasai informasi atau teknologi informasi tersebut. Oleh karena itu, kehati-hatian kita adalah sebuah kewajiban dan kita perlu senantiasa menjaga kekompakan dan juga menjaga kewaspadaan agar tidak menyebar luaskan berita-berita yang tidak benar kepada publik karena memiliki dampak dan konsekuensi yang sangat luas. Baik, Pak Kiai, terima kasih. Berikutnya, apakah sebagaimana tadi Pak Kiai sampaikan juga bahwa dilakukannya investigasi kemudian sampai dengan lahirnya buku putih dari P3 tadi, itu kali Pak Kiai menyampaikan itu sebagai upaya tabayun daripada masyarakat dan membantu pemerintah untuk mencari fakta yang sebetulnya, begitu ya Pak Kiai. Nah, apakah ada yang dari pihak-pihak pemerintah dalam proses peradilan kasus 16 FPI itu untuk melakukan tabayun ke TP3 misalkan yang langsung memang di lapangan misalkan seperti itu, yang itu sumbernya tadi langsung daripada keluarga yang kita tahu dari pihak keluarganya karena sudah dihadirkan di persidangan ini sebelumnya Pak Kiai, itu mereka tidak ditanya dalam persidangan KM 50 tadi. Bagaimana Pak? Ya, kami melakukan serangkaian pertemuan. Pertama dengan keluarga korban, baik itu mengundang atau baik itu pada acara-acara ritual datang ke rumah mereka. Kemudian melakukan verifikasi, minta penjelasan siapa sebetulnya korban tersebut, apakah orang anak baik atau tidak, apa pekerjaannya, dan kami melakukan investigasi secara voluntary. Yang ketiga, kami juga menanyakan kepada ketua RT, ketua RW yang ada di sekitar, apakah betul anak tersebut betul anggota dari Laskar FPI dan lain sebagainya. Setelah data-data itu kami kumpulkan, kami masukkan ke dalam sebuah web dan dilakukan berbagai macam perbaikan dari sisi narasi, dan kami sebelum diminta oleh Komnas, oleh pemerintah, kami menyerahkan buku-buku ini kepada mereka. Kami serahkan kalau tidak salah sampai 9 ke kantor presiden, ke Komnas HAM, ke Menteri Koordinator Pak Mahfud, kemudian Kementerian Luar Negeri, dan kami kirim pula buku ini kepada beberapa kedutaan besar yang ada di dalam negeri. Sementara pihak lain juga melakukan pemantauan dan mereka memiliki data-data yang tidak kalah pentingnya dari apa yang kami miliki. Data-data tersebut kami dapatkan itu dari sumber-sumber yang reliable, yang bisa dapat dipercaya, bukan data-data bikinan atau data-data hoax, tapi ini taken for granted
dan bisa diverifikasi kebenaran. Alhamdulillah, ya kita berjuang bersama-sama untuk membantu pemerintah mengatasi masalah ini, bukan untuk memojokkan siapapun juga, tapi ingin mari ini adalah masalah nasional, kita harus selesaikan secara bijak. Apalagi Indonesia saat itu masih mengalami COVID-19, maka kita juga alhamdulillah sudah melakukan berbagai macam diseminasi informasi melalui media seperti komunikasi, wawancara dan lain sebagainya, dan kami sebarluaskan. Tapi apa yang kami serahkan ini memang sampai sejauh ini tidak mendapatkan respon yang signifikan dari pemerintah. Tapi kita tidak memaksakan. Apa yang kita lakukan adalah pemantauan, bukan penyelidikan. Jadi pemantauan. Soal bagaimana pemerintah nanti menilai, itu urusan pemerintah. Ya, ini apa yang kami bisa lakukan. Silakan pemerintah untuk bisa menjadikan buku putih ini sebagai rujukan apabila ingin menjelaskan dan menyelesaikan kasus KM50 tersebut. Pak Kiai, muncul atau sampai tidak buku tersebut dalam persidangan daripada 16 almarhum? Ini tidak dijadikan sebagai rujukan, seingat saya, karena dari persidangan itu mereka memiliki persepsi yang berbeda, dan kita tidak pernah memaksakan. Kita serahkan kepada publik untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Berita-berita yang direkayasa, berita-berita yang sesungguhnya itu dapat dicerna oleh hati nurani masing-masing sesuai dengan literasi yang mereka baca. Sebagaimana yang dipersoalkan di sini adalah selama bahan terkait juga dengan ketika maulid tersebut terkait dengan pernyataan beliau. Apakah hasil daripada buku tersebut yang setelah melakukan tabayun gitu kan ke pihak keluarga dan juga sumber-sumber yang reliable yang dapat dipercaya oleh tim TP3 tadi, benarkah di situ ada penyiksaan? Ya, saya pikir buku ini sudah ada dan bisa dibaca. Terus terang, sangat gamblang, saya pikir tidak perlu mengulang lagi, jelas. Jadi penyiksaan jelas sekali, ada datanya, kemudian ada gambarnya, ada dibuat sedemikian rupa. Saya pikir dari pihak para ahli juga tentu sudah paham betul, karena saat ini kita berada di tahun-tahun politik. Lebih banyak menurut saya kasus ini adalah kasus politik, bukan kasus hukum. Jadi kayaknya menurut saya disesuaikan, diselesaikan secara politis. Hemat saya sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan MUI, kalau Indonesia ingin maju, apalagi sekarang menjadi ketua G20 dengan muslim terbesar di dunia, maka sebaiknya tinggalkanlah berbagai macam tindakan yang berbau Islamofobia. Jadi janganlah kita selalu menyudutkan umat Islam yang merupakan penduduk terbesar dari bangsa Indonesia. Ini demokrasi tidak akan berkembang, stabilitas dan kesejahteraan tidak akan dinikmati apabila yang mayoritas selalu dicurigai dan tidak diperlakukan secara adil dan benar. Itu mungkin kita butuhkan agar bangsa ini segera bisa tinggal landas
dari masalah-masalah internal yang agak susah kita menyelesaikannya. Jadi menurut saya, look into the future, lihatlah masa depan, jangan terlalu banyak melihat masa yang lalu. Mungkin itu bisa menyelesaikan. Baik Pak Kiai, dalam namanya Ibahar itu kan memang acaranya adalah acara Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan dibahaslah di situ tentang Habib Rizik Sihab sebagai anak cucu keturunan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dalam acara Maulid seperti itu, apakah wajar seorang penceramah membahas tentang anak cucu keturunan Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Ya, kita ini keturunan Nabi Ibrahim dari anaknya Ismail alaihissalam. Dari Ismail maka lahirlah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin belajar tentang prophetic leadership, ya, kepemimpinan berorientasi kepada Rasulullah, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali untuk mempelajari sejarah para nabi dan rasul tersebut. Keturunan nabi adalah keturunan yang sudah dijamin oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, innama yutahhirakum ahlul bait. Jadi Allah membersihkan ahlul bait. Ya, itu sudah jelas. Semua jumhur ulama sepakat itu. Menjelaskan keturunan Nabi tidak berarti kita seakan-akan menghidupkan kembali rasa etnis sentris. Tidak. Tapi Rasul dan para anbiya, mereka adalah orang-orang pilihan yang harus diambil pelajaran dari mereka, bagi kita, agar selamat di dunia dan di akhirat. Jadi memang sangat wajar bahwa peringatan Maulid Nabi itu adalah momentum terbaik untuk menjelaskan kepada publik bahwa kita semua tanpa terkecuali harus mengikuti langkah dan perjuangan mereka. Anittabi' millata Ibrahim hanifan. Di dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama uswatun hasanah, yaitu suri tauladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yang kedua qudwah hasanah. Qudwah hasanah, suri tauladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua uswah hasanah dari Nabi Muhammad SAW. Kedua-duanya ini memiliki arti yang tidak berbeda, karena antara kakek dan cucu. Nah, oleh karena itu, mengapa Raja Muzaffar punya ide menyelenggarakan Maulid Nabi dengan harapan umat Islam itu semua merujuk kepada keturunan Rasulullah dan semuanya harus pakai, ya, untuk menjadikan mereka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Saya ingin sedikit Hakim Ketua Jaksa, sesungguhnya kalau kita lihat bagaimana Ibrahim sebagai kakek dari sebagian besar para nabi, saat ini seharusnya ya kita ini bersyukur, negara-negara Arab itu bersyukur dari doa Nabi Ibrahim. Apa yang didapatkan oleh negara Arab yang terdiri dari 22 negara itu, mereka Saudi Arabia, Irak, Qatar, kemudian Uni Arab Emirat, hasil dari doa Nabi Ibrahim, Allah limpahkan minyak, Allah limpahkan
menemukan yang namanya gas alam uranium yang belum ada bisa diprediksi oleh any scientist in the world. Itu akibat daripada doa Nabi Ibrahim. Lahir di Irak, Irak diserang oleh Amerika Serikat, dikuras minyaknya, kemudian samping di Irak itu adalah Saudi Arabia. Saudi Arabia saat ini pun negara terbesar di dunia dengan 10-11 juta barel dikuras minyaknya. Seluruh itu adalah tak lepas dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang sedemikian rupa wajib kita menyepakati dalam konteks memberikan semangat in order to revive speed of jihad, ya, untuk menghidupkan kembali semangat jihad Islam, maka kita harus ambil pelajaran dari para nabi dan rasul. Wajar dan bahkan juga wajar juga menurut wajar juga menurut Pak Kiai ketika Habib Bahar juga membahas tentang nasib daripada anak Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Habib Rizik. Iya, ini masalah sebetulnya lebih titik berat pada masalah politik. Kalau menurut saya, seharusnya cucu Rasulullah mendapatkan perlakuan yang baik, bukan sebaliknya, diperlakukan tidak sangat manusiawi dengan berbagai macam tuduhan. Saya ingin sampaikan, di dalam Al-Quran itu ada 251 ayat membahas tentang kebohongan publik. 280 ayat digabung itu dengan berbagai macam tuduhan, hoax dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita umat Islam ini coba menghindari diri kita agar tidak terjebak ke dunia tersebut. Kebohongan, adu domba, ya, kemudian rekayasa. Saat ini semuanya itu dikemas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu namanya Islamofobia. Jadi kalau ada orang yang menyatakan kebencian di publik tentang agama Islam atau umat Islam atau peradaban Islam, maka dia termasuk orang yang mendukung Islamofobia. Jadi itu yang bahasa internasional yang saat ini sudah sangat familiar. Pak Kiai, bagaimana muncul di layar bahwa polisi menegaskan Habib Rizik ditahan pada pasal penghasutan bukan kasus kerumunan. Nah, begitu pun juga Habib Bahar menyampaikan dalam ceramahnya bahwa memang penahanan itu beliau itu ditahan dan dipenjara. Ini beliau tidak mengatakan ponisnya, karena itu proses pengadilan. Tapi memang karena ditangkap dan dipenjara karena memang pasal penghasutan. Ini kan bukan hoax. Nah, itu dilaporkan ke seseorang yang juga kita periksa, memberikan keterangan juga. Tadinya mau melakukan tabayun, tapi dia tidak. Nah, ini berarti sebetulnya saya mau mendalami tadinya dia itu tabayun atau siapa sebetulnya dia dilaporkan itu, karena harusnya begitu kan. Di media juga sudah tersebar bahwa itu adalah cerita sebagai ceramah beliau sebagaimana yang muncul di berita. Ternyata pelapor juga ternyata tidak melakukan tabayun. Nah, inilah perlunya Islam dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa
tentang beretika ya dalam berkomunikasi menggunakan media sosial dengan menggunakan akhlakul karimah. Dalam adagium dunia teknologi saat ini, informasi adalah good news is bad news, bad news is good news. Kita harus juga memahami siapa pemilik media terbesar di Indonesia ini. Dari media-media mainstream, apakah ada yang dimiliki oleh Muslim? Ada, tapi mereka khawatir ya, karena dunia media ini penuh dengan berbagai macam intrik. Narasi-narasi yang dibangun di media kadang-kadang juga tidak lepas dari sikap the owner, dari sikap pemiliknya. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya perlu ada verifikasi secara totalitas tabayun bagi mereka yang ingin melaporkan sesuatu. Lihat surah Al-Isra, Allah sebutkan jelas sekali ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan tindakan apapun juga tanpa ilmu pengetahuan. Sesungguhnya penglihatan kamu, pendengaran kamu, dan hati nurani kamu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini dijadikan sebagai rujukan, insya Allah kita akan hidup tenang dan damai. Tapi sebaliknya, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memang ingin mencari berbagai macam sensasi, ya, for personal interest, for organizational interest, for the future interest, dan lain sebagainya. Nah, ini ya perlu kita ya perjelas sekali lagi. Jadi kalau misalnya seseorang mendapati suatu berita yang perlu ditabayuni, padahal dia tidak melakukan tabayun, sementara informasi beredar tentang kebenaran satu hal itu, berarti kalau begitu ada niatan-niatan yang tidak normal atau yang tidak lurus begitu ya, ketika seseorang melaporkan suatu kasus misalkan tentang apapun itu, lalu kemudian juga dengan tanpa melakukan tabayun terlebih dahulu. Ya, jelas sekali di dalam Al-Quran juga dilarang. Ya, jadi sudah banyak sekali ayatnya, hadisnya, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dzan, ya perakiraan adalah dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi orang yang menyebarluaskan informasi yang salah diumpamakan dalam agama bagaikan orang memakan secuil daripada daging saudaranya. Nah, untuk bilang dari ini sangat berbahaya. Maka kita mengatakan bahwa sesungguhnya ya prasangka itu ya adalah lebih jahat daripada pembunuhan. Ya, ini harus kita hati-hati. Di dalam ceramah beliau itu, Habib Bahar itu menyampaikan, mengungkapkan bahwa apa yang sedang terjadi terhadap Habib Rizik ataupun juga terhadap 16 hari itu adalah di antara bentuk kezoliman, dan terbentuk kezoliman kebenarannya yang beliau tekankan di situ. Sebagaimana seorang muslim, kan ada ayat ya Pak Kiai yang saya tahu, misalkan tidak asobahul berbagi yang kasiru, hujan kasiru. Mohon penjelasan kepada. Ya, terus terang sekali lagi saya ingin tegaskan, kezaliman yang dilakukan oleh oknum penegak hukum
di negara ini sudah begitu kasat nyata. Sebagian oleh oknum ya pejabat negara ini sudah sangat nyata. Kezaliman artinya adalah melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, coba kita urai kembali dalam memori kita bagaimana beliau ditangkap, bagaimana beliau berceramah dan lain sebagainya. Nah, itu kita runut dari A sampai Z, banyak sekali kontradiksi yang dibuat oleh media tentang dia. Nah, oleh karena itu kita harus tetap mewaspadai ya kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak akan berhenti untuk menciptakan konflik internal di kalangan umat seagama atau umat beda agama untuk kepentingan politik. Ya, kalau dianggap sebuah pelanggaran misalnya, ya, ketika ramahnya beliau itu ada yang mengupload dan beliau juga kenal yang menguploadnya, yang mengumpulkan dalam media, hal ini di YouTube. Seharusnya kan peraturan yang ada, sebagaimana juga kasus-kasus video porno atau lain-lain yang misalnya itu di take down, artinya dimatikan. Ini tidak juga dilakukan. Tapi sekarang kan ada di tayangannya seperti itu. Dan pihak yang berwenang pun juga tidak melakukan tabayun dalam hal ini. Seperti itu. Bagaimana menurut Pak Kiai? Ya, terus terang saja, kalau pemimpin penguasa sudah terpapar ya virus kezaliman, maka agak susah bagi kita untuk meraih keadilan dan Allah cukup pakai. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Saya lanjutkan. Terkait dengan ceramah Habibah yang terdakwa, ini di sini dianggap bahwa Habibah ini terlalu menonjolkan atau mengagungkan ulama-ulama tertentu. Contohnya di sini Habib Rizik Syihab. Misalnya dalam ceramahnya di Unit 12 ditangkap ditahan karena merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan alasan kerumunan. Padahal mau masih tetap buka, betul? Padahal tenaga kerja terus dikirim dari asing, betul? Saksi tanya, ini perbuatan jolim atau tidak? Jolim, jawab yang keras saudara. Jolim atau tidak? Jolim. Yang saya tanyakan, apakah boleh seseorang melakukan menonjolkan atau mengagungkan salah satu ulama tertentu yang memang beliau jadi panutannya? Menurut ajaran Islam itu diperbolehkan tidak, Pak Ali? Ya begini, kalau kita ceramah, kita punya jamaah di depan atau melalui Zoom. Itu kita berharap agar materi yang kita sampaikan dapat dicerna dan dipahami oleh jamaah kita. Tidak semua jamaah memiliki latar pendidikan yang sama, ya. Maka Nabi mengatakan khatibun nas biqadri umurihim. Ajaklah manusia berbicara dengan media, dengan objek ya Anda, dengan masyarakat sesuai dengan bahasa mereka, untuk meyakinkan bahwa mereka itu paham. Nah, kita ulangi, betulkah ya apa yang disampaikan ini benar? Kata mereka benar, itu nggak ada masalah. Itu namanya di dalam bahasa Arab ta'kid. Kalau di dalam bahasa Inggris ada namanya penekanan, ya indeed, verily, really, dan lain sebagainya. Itu untuk meyakinkan bahwa mereka paham tentang arti kezaliman, arti power abuse, dan lain sebagainya. Makanya di dalam Al-Quran ditanyakan, ya hal suwi wal kufaru makan yaf'alun, apakah orang-orang kafir akan diberikan pahala dari apa yang mereka perbuat? Sebuah pertanyaan
yang tidak membutuhkan jawaban karena sudah dipahami secara alamiah dan secara lahiriah. Nah, kalau dia bertanya untuk minta feedback, kalian paham? Bagus. Dalam retorika berpidato memang dibuat sedemikian rupa agar ada respon dari objek yang kita ajak bicara itu. Mereka paham, mengerti, alhamdulillah. Itu artinya mereka yakin. Dengan keyakinan itu nanti akan menjadi bagian daripada keimanan yang diikat dengan akidah. Ya, jadi tidak ada masalah. Terkait itu tadi Ari, bahwa boleh nggak kita melakukan mengagungkan salah satu ulama yang menjadi idolanya begitu, misalnya Habib Rizik dalam hal ini. Jadi di sini di dulu juga Habib Rizik terlalu menonjolkan salah satu ulama misalnya. Nah, dalam kaidah Islam itu seperti apa? Ya, dalam Islam itu yang tidak boleh adalah melakukan apa yang kita kenal takdis. Takdis itu artinya mengkultuskan. Tetapi menghormati ulama itu wajib. Mengkultuskan manusia, siapapun manusia, presiden gubernur siapa saja, itu haram. Maka tidak boleh kita mengkultuskan manusia. Rasulullah SAW tidak mau dikultuskan. Kata Rasul apa di dalam Al-Qur'an, innama ana basyar mithlukum. Saya hanya manusia ya seperti Anda. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah, ceramah Habib Basmi yang mengapresiasi ceramah Habib Rizik Syihab dalam poin-poin tertentu sesuatu yang perlu kita apresiasi karena beliau memiliki kesamaan sikap dalam hal itu. Tapi tidak boleh kita mengkultuskan manusia. Ya, karena yang kita kultuskan adalah Allah, bukan manusia. Termasuk di dalamnya adalah Rasul dan para aulia. Nah, ini yang perlu kita letakkan secara proporsional. Ya, ada memang dalam thariqah, ilmu thariqah as-sufiyah, orang menghormati kiai masyayikh, dihormati karena ilmunya, dan masyayikh dihormati karena pengalamannya. Itu sah-sah saja. Tetapi jangan letakkan mereka itu seperti kita mengapresiasi dan menghormati para nabi dan para rasul. Yang mulia, saya mau bertanya ke Ali. Saya mau bertanya karena Ali adalah bagaimana timbulnya fatwa itu? Apakah keputusan kolektif kolegial atau hanya KSP? Maksudnya ketua, sekretaris, dan bendahari saja terkait dengan fatwa. Baik, terima kasih. Selama saya di Majelis Ulama ini 22 tahun, proses fatwa itu sangat panjang dan dia tidak boleh diputuskan oleh 3 orang, oleh pimpinan komisi atau ketua dan lain sebagainya. Pertama, kita harus tahu dulu apa yang ingin difatwakan, materinya, nadanya. Yang kedua, siapa yang bertanyanya, mustaftinya siapa. Yang ketiga, tujuan berfatwa ini apa? Ya kan? Apabila ada unsur-unsur itu terpenuhi, maka Majelis Ulama Indonesia membentuk tim. Tim ini namanya tim gabungan, terdiri dari komisi fatwa, komisi kajian, dan komisi-komisi yang lain yang memiliki relevansi dengan materi yang akan difatwakan tersebut.
Kalau materinya berkaitan dengan luar negeri, komisi luar negeri. Kalau materinya dengan kesehatan, komisi kesehatan. Pendidikan dengan pendidikan. Jadi setiap komisi itu minimal ada 50 anggotanya, pakar di bidang masing-masing yang paham betul. Kesehatan paham betul tentang kesehatan. Oleh karena itu dia bukan sembarangan fatwa. Dia butuh waktu kadang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Kita berujukan. Juga kita harus kumpulkan pendapat-pendapat ulama, harus kita kumpulkan sehingga fatwa yang dihasilkan tersebut berbobot, tidak menyalahi ilmu syariah. Bukan fatwa berdasarkan pesanan atau sponsor, tidak. Jadi fatwa betul-betul. Saya ingin memberikan contoh kepada Bapak bahwa sholat untuk kita umat Islam saat ada pandemi, sholat jamaah di wilayah tertentu apabila kondisinya merah, zonanya zona berbahaya, maka tidak wajib sholat jamaah. Jelas. Mengapa? Itu ada alasan. Kalau orang pergi sholat berjamaah dikhawatirkan akan menularkan dan tertular. Jadi singkatnya, setiap fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama harus melibatkan semua komisi terkait. Bukan atas permintaan ketua umum atau sekretaris jenderal atau ketua atau pemerintah. Contoh, bulan yang lalu Kiai Ma'ruf Amin datang ke MUI. Beliau minta agar dibahas masalah ganja. Apakah ganja boleh legal untuk kepentingan medis? Maka beliau menyampaikan itu kepada kami. Oke. Kalau kepentingan medis kita baca dulu. Berapa, siapa nanti yang bertanggung jawab dan siapa nanti yang ditugaskan. Begitu banyak komponen yang terlibat. Kalau kita katakan fatwa boleh untuk kepentingan medis, siapa nanti yang akan mensupervisi? Dan orang dengan mudah mengatakan orang Aceh biasa udah minum, pakai ganja dan lain sebagainya. Nah, kita masih terus bahas. Lalu sejauh mana urgensi dan butuhnya negara ini kepada ganja? Apakah nanti kita disalahgunakan, power abuse? Nah, itu harus kita bahas. Jadi sekali lagi memang perlu ketelitian. Perlu memang kerjasama antara para ulama dan para pakar hingga keluarlah fatwa tersebut. Dengan adanya yang disampaikan tadi oleh Ali, artinya ada fatwa yang dibuat karena pesanan dan hanya diputuskan oleh seorang ketua dan sekretaris itu, artinya tidak memenuhi unsur yang disampaikan oleh dia. Bagaimana? Kalau fatwa dikeluarkan oleh ketua, oleh sekretaris, bendahara, dan ketua komisi, bukan fatwa namanya. Itu hanya kesepakatan, namanya ittifaqiyah. Kalau fatwa itu hanya bisa dikeluarkan oleh komisi fatwa pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia. Sementara MUI provinsi, MUI kota kabupaten hanya bisa menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari masyarakat dari keluhan, disampaikan ke pusat dan kita putuskan di komisi fatwa. Terima kasih. Terkait dengan Ali adalah dari lembaga ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia. Klien kami
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14 dan Pasal 15. Dalam pasal tersebut itu berbicara tentang keonaran. Nah, menurut perspektif daripada Islam, keonaran itu seperti apa yang dimaksud keonaran dalam Islam? Keonaran dalam Islam itu adalah sebuah kekacauan, adamul istiqrar dan al-fawd. Al-fawd itu sudah tidak ada yang bisa mengatasinya lagi dan menciptakan kerugian bagi masyarakat secara luas. Itu dalam konteks ya ilmu fikihnya seperti itu. Maka alangkah baiknya kalau nanti dalam memberikan penafsiran keonaran itu harus juga melibatkan pakar-pakar hukum yang jelas mereka paham mengapa di KUHP-nya disebutkan ada keonaran. Contoh begini, makar itu bahasa Arab, lalu dibahasa Indonesiakan. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Apa makar? Makar adalah perbuatan yang direkayasa, yang desain untuk melakukan kerusakan, keonaran. Ya, demi mendapatkan keuntungan untuk kelompok tertentu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan keonaran. Kalau menurut pendapat ahli, keonaran atau perbedaan pendapat di media massa atau di media sosial, menurut ahli apakah itu bagian daripada keonaran menurut Islam? Ya, keonaran yang dimaksud di dalam Islam apabila sudah menciptakan kerugian bagi publik. Kalau kerugian baik materi dan imateri itu sudah dirasakan, nah itu disebut keonaran. Kalau hanya sekedar ide, nah itu belum dianggap keonaran. Ada bukti, ada evidence. Oh, artinya kalau hanya perbedaan pendapat antara semuanya antara kiai dengan saya berbeda pandangan, itu bukan dari keonaran. Perbedaan pendapat itu adalah sunnatullah. Maka dalam Islam kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita paling benar, pendapat kita paling benar, partai kita paling benar. Maka perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang harus kita apresiasi. Adanya 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu bentuk daripada kekayaan khazanah pemikiran para ulama, bukan keonaran. Oke, terima kasih. Oke. Silakan, kami mungkin bertanya. Terima kasih majelis hakim yang saya hormati, Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman wa tahiyatan wa takliman wa tashrifan wa ta'liman lakum ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khidmatul Islam wal Muslimin. Baik, pertanyaan saya Pak Kiai yang pertama, yakni al-ghibah hiya dzikrul aib bi dhahril ghaib bi lafdhin aw isyarah. Itu dijelaskan dalam kitab Lisanul Mizan al-Imam Ibnu Mandur. Yani al-ghibah hiya dzikrul aib bi dhahril ghaib bi lafdhin aw isyarah. Kemudian dalam kitab yang lain dijelaskan al-ghibah
yakni man fa'ala ghaba au ghaib wa huwa kullama ghaba anil insan. Yakni riba itu kalau secara bahasa dalam kebanyakan pandangan para ulama dari kata ghaba artinya tidak ada. Kalau secara bahasa, secara istilah riba itu adalah yakni zikrul aib, menyebut aib atau uyub atau kekurangan seseorang yang dimana apabila seseorang itu mendengarnya dan tanpa kehadiran orang tersebut, kebanyakan pendapat para ulama, dan tanpa kehadiran orang tersebut, dan dia tidak senang, tidak suka apabila dia mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang berkata tentang aib-aibnya dia tersebut. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Kata riba asal daripada ghayyaba atau ghaba, kemudian tambah ta yang artinya menyampaikan sesuatu yang tidak baik tentang orang lain di luar atau tanpa sepengetahuan dia, atau diterjemahkan di dalam hadis lain dzikruka akhaka fima yakrahu. Anda menyebutkan sesuatu tentang saudara Anda di mana sesuatu itu tidak disenanginya. Nah, kalau tujuannya adalah untuk menjatuhkan orang tersebut, bukan tujuannya untuk mengingatkan orang lain agar tidak menjadi seperti dia. Nah, kalau tujuannya untuk menjatuhkan, itu namanya riba. Tapi kalau tidak, itu namanya bukan riba. Maka dikatakan tadi al-riba al-mubahah sittatu anwa'in. Riba yang dibolehkan adalah ada 6 macam tadi. Baik, terima kasih. 6 macam riba yang diperbolehkan itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, halaman 422 sampai halaman 433. Alhamdulillah, betul. Baik. Nah, yang ingin saya bahas ya, yakni al-khamis. Kalau dia bisa lihat sini. Al-khamis, ghibah yang dibolehkan ya. Ar-rabi, yang keempat, yakni tahdhirul muslimin. Tahdhirul muslimin minasyarr wa nasihatihim, yaitu yakni memberikan peringatan, tahdhir, memberikan peringatan kepada umat Islam tentang keburukan, kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut, agar menjadi pelajaran atau agar bisa orang tersebut ikhtiar berhati-hati, wa nasihatihim, dan dengan tujuan untuk memberi nasihat kepada si pelaku kejahatan tersebut. Ini kan ditampakkan secara umum. Contoh, saya ceramah, saya bilang 6 laskar dibunuh. Jika itu benar, ya, jika itu benar, maka kan riba. Banyak orang berkata seperti itu. Jika itu benar, jatuhnya riba. Jika itu tidak benar, jatuhnya fitnah. Kan begitu. Benar atau tidak? Ya. Kalau benar jatuhnya riba, kalau tidak benar jatuhnya fitnah. Tapi kan di sini kan dikatakan yakni likulli ahkam, mustasniyat. Setiap hukum itu punya pengecualian. Seperti riba. Riba itu hukumnya haram, tapi ada pengecualian yang membolehkan riba. Salah satu seperti yang saya bilang tadi, 6 yang dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Yang keempat tadi, yakni untuk tahdzir, memberikan peringatan. Seperti saya memberikan peringatan. Yakni bukan, yakni sebagaimana dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW, Nabi Hurairah, Rasulullah SAW di sini dijelaskan bahwasanya pernah seseorang datang kepada Rasulullah, dia datang kepada Rasulullah, kemudian
dia membicarakan tentang kejelekan seseorang, tapi Rasulullah SAW tidak marah, tidak melarang dia. Rasulullah juga tidak memerintahkan dia, tapi Rasulullah tidak marah. Ini kan berarti takrir, ya, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang keempat tadi takdir, yakni untuk memperingatkan. Kemudian yakni al-mujahara bil yakni al-mujahara bil fiski, yakni yakni an yakuna mujaharan bi fiski au dhulmatihi au badlihi au dhulmihi syarrihi, yakni kal mujahara bi syarbil khamr zina wa kada yakni ghibah dibolehkan yakni dalam kondisi yakni ketika orang itu terang-terangan, ya, mujahara, dia terang-terangan berbuat zina, minum khamr terang-terangan, membunuhnya yakni orang yang memang benar-benar dia itu jahat, orang yang benar-benar dia itu boleh, orang yang benar-benar dia itu berbuat batil, seperti tadi yang dijelaskan Imam Nawawi, seperti orang yang terang-terangan minum khamr, seperti orang yang terang-terangan berzina. Nah, itu tidak ada, Imam Nawawi kan tidak apa-apa menghibah. Itu 2 dari 6 yang saya ambil. Ya, saya sangat sependapat. Yang namanya memberikan penjelasan, warning, tingkat kewaspadaan kepada publik agar menghindari A, B, C, itu masuk dalam kategori al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Memberikan guidance kepada orang lain agar jangan sampai menjadi korban, ya fulan bin fulan. Memberikan warning kepada orang lain bahwa fulan bin fulan itu tidak baik. Kalau memang sudah jelas, nah itu bagian daripada amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, oleh karena itu ini adalah ghibah al-mubah yang dibolehkan. Tapi permasalahannya sekarang, orang mungkin bisa saja memberikan penafsiran yang berbeda, ya, karena mereka memiliki political agenda yang berbeda. Akhirnya disalahgunakanlah definisi itu untuk kepentingan politik. Itu kalau orang politik, tapi kalau ulama yang seperti itu berarti ulama yang pemikirannya sempit. Berarti dia nggak tahu tentang Riyadhus Shalihin Imam Nawawi yang mengatakan 6 dibolehkan riba itu. Baik, dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang bagaimana keburukan Fir'aun, bagaimana keburukan iblis, bagaimana keburukan Bal'am bin Ba'urah. Nah, bukankah itu sebagai yakni tahdir? Bukankah Al-Quran itu yang dalam Al-Quran Allah jelaskan? Bukankah ini sebagai peringatan? Ini jangan diikuti, ini buruk. Bukankah seperti itu? Ya, mohon minta penjelasan. Itu kan Allah bukan apakah berarti menghibah? Kalau saya gibahin Fir'aun karena bawa ayat Quran. Oh, berarti saya gibahin Fir'aun. Oh, ketika saya bawa ayat yang Mathalul Kalb, berarti saya sedang menghibah Bal'am bin Ba'urah dong. Kan bukan seperti itu. Itu untuk yakni targhib wa tarhib. Ya. Tolong dijelaskan dulu. Begini, dalam sejarah kenabian dan kerasulan serta para pemimpin ada 2 pendekatan yang dilakukan dalam memberikan advice dan nasihat kepada para penguasa. Yang pertama adalah caranya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah agar didampingi Nabi Harun ketemu Fir'aun. Bagaimana caranya? Qula lahu qawlan layyinan. Caranya lembut. Kenapa Fir'aun itu sadis? Dia main perintah bunuh. Ya. Tapi kalau kamu lakukan secara kasar, diplomasi kamu tidak akan membuahkan hasil maksimal. Oleh karena itu, jelas
cara diplomatis. Tapi cara diplomatis tidak berhasil. Nabi Musa dan Harun dikejar. Nah, terjadilah peristiwa yang sangat bersejarah itu, dipupurlah Laut Merah dan laut itu berubah menjadi daratan. Yang kedua, pendekatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah Amirul Mukminin, khalifah Nabi yang kedua. Pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat jadi khalifah pertama mengganti Nabi, Umar bin Khattab berdiri di depan Abu Bakar. Umar bilang, "Ya Aba Bakrin, wahai Aba Bakrin, kalau engkau salah, maka akulah yang akan mengingatkan kau dengan pedangku." Jadi subhanallah, saya pikir ada memang tipe-tipe manusia di dunia ini yang begitu. Ya, ada yang to the point, ada yang diplomatis. Tapi tujuannya adalah sama, bagaimana memberikan penyadaran kepada. Baik. Saya tertarik tadi tentang bagaimana menyampaikan kepada penguasa. Jadi ya bisa diartikan 8 tambah 2 10, 7 tambah 3 10, 9 tambah 1 10. Cara pembagiannya berbeda, tapi hasilnya sama. Jadi ada yang dengan tegas, ada yang dengan lembut. Tapi Kiai kebanyakan begini, kami yang tegas. Saya ceramah tegas. Ketika saya ceramah tegas, saya tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Saya bahas amar ma'ruf Nabi, saya bahas nahi mungkar Nabi, saya bahas jihad Nabi. Tapi saya bahas juga sopan santun Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, budi pekerti Nabi, ikhlasnya Nabi, waroknya Nabi, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, ikhtiyatnya Nabi, muntahal khaufnya Nabi. Itu saya bahas. Jadi kan bisa dilihat kalau menurut Kiai bagaimana? Ada kan orang yang hanya bahas jihad aja, nggak ada dia nggak mau bahas ilmunya Nabi, sehingga nanti umat dia, pengikut dia berpikiran oh Nabi itu jihad aja. Ada kan yang begitu. Nah, ada juga sebaliknya, hanya membawa Nabi itu rahmatan lil alamin, Nabi itu lemah, lembut, hanya bawa akhlaknya, ilmunya, adabnya, tapi tidak pernah mau membawa amar ma'rufnya Nabi, nahi mungkarnya Nabi, ketegasannya Nabi. Jadi kalau saya itu amar ma'rufnya saya bawa, nahi mungkar saya bawa, ilmunya saya bawa, adabnya saya bawa. Jadi nggak seperti yang dua ini. Ada satu yang hanya jihadnya saja dibawa. Jadi orang berpikiran oh Nabi itu jihad aja, perang aja kerjaannya. Nah, yang satu nggak mau bawa amar ma'ruf, nggak mau bawa nahi mungkar, sehingga berpikiran oh Nabi itu lembut, udah kezaliman biarin aja. Tapi kan lembut, kasih sayang. Pendapat dia gimana? Hadis yang sahih, afdhalul jihad indallah al-qaulul haq inda sultanil jahil. Jihad yang paling baik di sisi Allah adalah menyampaikan yang benar kepada penguasa yang zalim. Tetapi tidak semua orang berani menyampaikan itu. Kita lihat imam-imam yang 4 itu, Imam Abu Hanifah disuruh jadi mufti, dia menolak. Juga Imam Malik menolak. Karena apa alasan? Saya khawatir kalau saya jadi mufti nanti susah saya bertemu dengan murid-murid saya karena saya lebih banyak waktu berada di istana. Coba bayangkan seorang pakar, ahli dan pendiri. Nah, yang saya ingin garis besarkan di sini, Islam itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek teologi, yang kedua adalah aspek ubudiyah, yang ketiga adalah aspek muamalah. Tidak mungkin teologi saja, atau muamalah saja, atau ubudiyah saja. Nah, ini harus dipahami oleh seorang muslim.
yang tidak boleh menjadi muslim tapi muamalahnya ribawiyah. Ya, tidak boleh menjadi muslim tapi dia tidak mau mengingatkan penguasa atau atasannya karena takut kehilangan. Nah, itu jelas. Jadi ada konsekuensi hidup ini. Al hayatu jihad. La hayata liman la jihad. Hidup itu adalah perjuangan. Tidak ada arti makna dan tidak ada makna dari kehidupan tanpa ada perjuangan. Nah, jihad itu saat ini disalahgunakan, have been abused, misunderstood, disalah tafsirkan. Banyak media dunia menganggap kelompok yang berjuang menegakkan agama dituduh sebagai kelompok jihadis, ya kan? Kelompok teroris, radikalis. Semua itu yang isme itu adalah produk kolonialis dan penjajah. Nah, sangat disayangkan. Nah, oleh karena itu, karena Islam ini adalah agama pertengahan wasati, kita tidak boleh ubudiyah saja, ya, muamalahnya tidak monoteologis saja, yang lainnya tidak. Jadi harus seimbang, ya, harus bersama-sama dilakukan secara tawazun, keseimbangan dan equilibrium. Dan juga mutawazina wa mutawasila, berkesinambungan. Jadi itu harus dipahami dan harus dilakukan oleh umat Islam, karena menjelaskan agama adalah bagaikan menjelaskan two side of one coin, 12 mata uang dari satu koin. Jadi tidak mungkin kita satu sisi saja, sisi yang lain dibiarkan. Kedua-duanya harus kita jelaskan secara seimbang. Terima kasih. Ya. Saya tertarik hadis tadi yang Kiai bawa. Itu kalau nggak salah dari kitab Sunan Abi Daud hadis 3781. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu haqqin wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jair. Yakni jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan kalimat yang benar, dan dalam riwayat yang lain menyampaikan kalimat yang adil kepada pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim. Nah, dalam kitab Mustadraknya dikatakan ada satu hadis, yakni idza ra'aita ummati tuhab an taqula lil zalim faqad tuwaddi' minhum. Apabila kamu melihat umatku telah takut untuk berkata kepada orang yang zalim itu, zalim, maka Allah telah meninggalkan rahmat baginya. Jadi kalau umat sudah takut, jadi ini Rasulullah sudah bicara dari berapa tahun yang 1400 tahun yang lalu. Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan kalau orang yang berbuat zalim itu, dia nggak berani ngomong ya zalim, kan bahasanya ya zalim, hei zalim, berarti itu udah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus penjelasan tentang tadi tentang menasihati pemerintah. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Alamun Nubuwah, di situ beliau mengatakan, saya baca bahasa Indonesianya aja, yakni tegas dan kasar, bahasanya tegas dan kasar, ya. Tegas dan kasar jika untuk menuntut keadilannya, sikap lemah lembut apabila untuk mengakui kejahatan, kezaliman dan ketidakadilan, maka itu adalah sebuah kejahatan. Yakni tegas, kasar, ya, tegas dan kasar, tapi untuk menuntut keadilan, menuntut kebenaran itu perbuatan baik. Sebaliknya, orang yang lemah lembut, tapi untuk menutup-nutupi atau pura-pura tidak tahu, apalagi mendukung kezaliman, kemungkaran, itu
itu adalah perbuatan yang jahat. Yang ngomong bukan saya, tapi Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Alamun Nubuwah. Minta penjelasan itu. Imam Al-Mawardi juga dalam bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah itu banyak membahas, juga Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya tentang masalah hubungan kemanusiaan manusia dalam perspektif sejarah dan sosiologi serta psikologi. Nah, yang kita dapatkan di masyarakat sekarang ini adalah ada 5 faktor yang membuat manusia itu tidak maju, terutama umat Islam. Kemunduran umat Islam itu ditentukan oleh 5 faktor utama. Yang pertama adalah penguasa yang zalim, dzulm, baik penguasa tingkat atas, tingkat menengah atau tingkat bawah. Ya, maka di dalam ada idiom bahasa Inggris dikatakan the fish rooted from the egg. Biasanya yang namanya ikan itu busuknya dari kepala. Kalau kepalanya busuk, nah bawahnya cepat busuk. Ya, iya betul ya. Maka di dalam bahasa Arab akal tusamat hatta rasak. Nah itu ada apa contohnya. Yang kedua adalah ini perlu Ustaz Habib Bahar adalah ajzul ulama, cendekiawan, sekolah, orang pinter yang takut lemah bersikap, takut kehilangan jabatan. Banyak ulama, orang pinter yang gak berani ngomong kepada atasannya, karena kalau dia mengingatkan atasannya, dia akan diberikan warning. Ulah, kamu gak usah lagi sih. Nah, kami menganggap ajzul ulama ini bagaikan orang pinter yang akarnya agak jenggot. Jenggot itu akarnya ke atas bukan ke bawah. Jadi kalau ada ulama yang diam, nunduk, padahal dia tahu atasannya salah, tapi dia diam dengan berbagai macam alasan, itu adalah ulama kelas jenggot. Terima kasih Kiai. Apakah Kiai pernah mendengar Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu? Beliau berkata seperti ini. Nah, ini sangat penting biar diketahui. Al-muluk hukamun 'alan nas. Wal ulama hukamun 'alal muluk. Bisa diartikan dan dijelaskan? Itu perkataan Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Ya, al-muluk hukamun 'alan nas. Ya, yang namanya para raja itu penguasa manusia. Sementara ulama penguasa atas raja-raja. Ini betul, tetapi yang terjadi ini bukan di negara Islam yang mayoritas pendukungnya adalah orang Sunnah. Maaf saya katakan, ini berlaku di negara yang negara Syiah. Ini terjadi di fakta. Mengapa? Karena kalau di negara di mana ada Syiah biasanya ayatullahnya itu seperti di Iran, itu ayatullahnya duduk di kursi, presidennya duduk di bawah. Kalau di kita, ya tradisi perpolitikan di dunia Sunni beda. Ya, kadang-kadang ulamanya ada di bawah, presidennya ada di atas. Baik, Kiai. Mohon maaf. Itu kan penjelasan Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali tadi. Ya. Benar yang Kiai sampaikan. Yakni hukam di situ, kalau penafsiran banyak para ulama, hukamun di situ. Yakni al-muluk hukamun 'alan nas. Al-muluk di sini bukan hanya berarti raja saja. Raja, penguasa, pemerintah, presiden, intinya yang memiliki kekuasaan. Hukamun 'alan nas. Mereka itu yang bisa mengatur rakyat. Mereka yang bisa menghakimi rakyat. Mereka bisa memberikan aturan-aturan kepada rakyat.
Terus siapa yang bisa mengatur mereka? Para penguasa, para raja. Siapa yang bisa memberikan nasihat kepada para raja itu? Al-ulama hukam alal muluk. Para ulama, mereka lah yang bisa memberikan nasihat. Mereka lah yang wajib memberikan nasihat. yakni balagha lahum an-nasiha wal irsyad lahum, memberikan nasihat, memberikan petunjuk, mengatur mereka. Kamu ini salah, yang benar begini, yang buruk begini. Itu ulama punya hak, bukan tidak. Dan yang berkata bukan saya, tapi Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, tapi kebanyakan zaman sekarang ulamanya beda. Saya tidak pernah berbicara ulama nggak boleh masuk politik, salah. Saya nggak pernah ngomong itu. Ulama nggak boleh masuk istana, saya nggak pernah ngomong itu. Justru ulama harus dekat dengan pejabat. Tapi seperti yang Kiai bilang tadi, dekat dengan pejabatnya bukan berdiri depan pintu surga, berdiri depan pintu penguasa dengan harapan harta, pangkat, jabatan, tahta, dan kekuasaan, sehingga menjadi alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Orang berilmu yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa mau A, padahal dia tahu ini haram, tapi dia mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah dari penguasa. Harusnya kan yang salah bilang salah, yang benar bilang benar. Nggak apa dekat, karena memang itu udah kewajiban ulama untuk menasihati para pemerintah. Makanya kan ada kebanyakan multi press itu para ulama di dalamnya. Karena memang, tapi kebanyakan kita ngomong di Indonesia dan belum negara lain, kebanyakan ulama-ulamanya yang dekat dengan penguasa banyak dari penjilat penguasa, kerak sorban yang juga akan menghidupkan Islam, tapi tidak hidup dalam Islam. Gimana Pak? Ya, idealnya seperti itu. Dan Majelis Ulama Indonesia dengan gelar siasa seperti pimpinan MUI itu punya tagline. MUI itu adalah khadimul ummah wa salihul ummah. Maka khadimul ummah artinya yang memberikan pelayanan kepada umat, wa salihul ummah dan mitra. Tapi prakteknya tidak ada. Mengapa? Karena Pujer. kalau tidak dikasih anggaran, maka tidak bisa bekerja. Apa yang terjadi? Banyak oknum MUI yang menjadikan lembaga MUI sebagai batu loncatan untuk berdekat dengan pemerintah. Kelompok ulama yang kritis dengan pemerintah biasanya ya begitulah kurang lebih. Ya, unwanted person, ya seperti itu. Mudah-mudahan kita di MUI insya Allah masih istiqamah. Amin. Yang lainnya hanya Allah yang tahu. Nah, kalau sekarang ditanya bagaimana itu wakil presiden juga kiai dan ketua dewan pertimbangan, ya, bisa dibacalah masing-masing. Baik, terima kasih Kiai. Lanjut pertanyaan mulai. Banyak orang berkata Habib Bahar ini kasar. Satu dulu saya Pak. Kasar. Katanya Habib Bahar kalau ceramah itu kata-katanya kasar. Baik Kiai, dalam kitab tarikh Imam Ibnu Jarir tadi dan dalam banyak hadis-hadis juga, baik untuk Sita, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, itu dijelaskan tentang hadis Urwah. Ketika Urwah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, umatmu pasti meninggalkanmu. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar marah berdiri. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Urwah, umsus badrillat, umsus badrillat. Pertanyaan saya, apakah umsus badrillat itu bahasa kasar atau tidak? Ya, jadi ini memang banyak menggunakan bahasa yang karena teks ajaran agama Islam
semuanya bahasa Arab, paling banyak Al-Quran dan Sunnah. Jadi usus badril laka itu adalah ungkapan lakukan yang terbaik, maka kamu akan mendapatkan solusi terbaik. Itu tidak kasar, itu standar-standar saja, tidak menjadi masalah. Ya, jadi kalau kita mengatakan itu kan ada tradisi-tradisi, ada komunikasi, pembicaraan dengan para ulama dan orang-orang tertentu dengan menggunakan uslub tertentu. Ya, ini umsus. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, mohon maaf yang mulia ya. Umsus, jilatlah. Bagr. Bagr itu ujung kemaluan wanita. Lat itu maksudnya berhalanya keluar. Jadi Sayyidina Bakar itu ngomong ketika marah ngomong, jilatlah kemaluan berhalamu. Jadi itu cuma saya kan bahasanya masuk ya. Bagurlat. Itu kan kalau kita mengartikan ke Indonesia ya, bukan bahasa Arab, karena kalau bahasa Arab banyak majas. Itu kan kalau orang ini kan itu bahasa kasar. Jadi karena menyebutkan bagurlat, umsus, jilatlah, umsus bagurlat. Tapi kan bukan berarti Sayyidina Abu Bakar bersih itu. Sayyidina Abu Bakar terkenal lembut, tetapi ada saat-saat, waktu-waktu tertentu, keadaan-keadaan tertentu yang membuat beliau melontarkan kata-kata seperti itu. Sama seperti dalam Al-Quran, contoh, inna syarad dawwa indallahi alladziina kafaru. Apalagi kita bilang Allah kasar, padahal di situ Allah mengatakan sesungguhnya paling buruk binatang ciptaan Allah. Dawa itu binatang, bukan makhluk. Allah sebut binatang, paling buruk binatang ciptaan Allah. Apakah kita bilang Allah itu kasar? Nah, jadi ini yang kadang, padahal saya tidak pernah. Saya bingung guys sama orang-orang yang melaporkan saya atau yang ini saya. Terus Allah juga mengatakan ini famathalahu kamathalil kalb, perumpamaannya seperti anjing. Apakah ketika Allah mengatakan anjing mau dibilang kasar? Kan enggak. Yakni itu Allah tentukan, itu Allah tujukan kepada orang-orang yang memang sudah di luar batas tadi, zalim. Yakni Allah syai' ala mahallih. Allah tujukan kepada orang-orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yakni sudah terlalu zalim. Sama seperti Nabi berkata, ma bu'itsu la'anan. Aku tidak diutus untuk melaknat. Tapi di satu sisi sering kali Nabi melaknat. Apakah berarti Nabi Muhammad tidak jujur? Apakah berarti Nabi Muhammad tidak sesuai dengan perkataannya? Enggak dong. Nabi berkata, la'anallahu man amila amala qaumin thalatha marrah. Terus berada di situ. Waktu sahabat kunut nazilah, Allahumma la'an ri'lin, Allahumma la'an zakwan. Itu kan Nabi melaknat. Padahal Nabi bilang aku diutus bukan untuk melaknat, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam hal-hal tertentu, waktu-waktu tertentu, ada saatnya beliau harus tegas dan harus mengeluarkan sesuatu yang harus memang beliau keluarkan. Bagaimana pendapat Anda? Ya, terus terang kita belajar bahasa Arab pada ilmu balaghah, ilmu tata bahasa, bagaimana mengucapkan itu secara indah dan bagaimana diksi-diksi itu dibuat sedemikian sehingga dibaca penuh dengan rasa keagungan. Nah, tidak berarti kalau kita membahas tentang kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita menafikan sikap tegas beliau. Ya, sikap tegas harus kita pertahankan, tetapi di waktu yang bersamaan harus kita imbangi dengan ya kriteria atau sikap-sikap untuk beliau. Nanti jawaban Pak Kiai dilanjutkan supaya sampai jadi tidak kami seperti itu.
Oke guys. Ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dilanjut nanti habis sisa. Ya. Dilanjut habis sisa ya. Oke. See you guys.